Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Fitra Nove dari kelompok Orkot. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma metode stack. Jadi di sini pertama kita ada define max 5. Ini artinya stack yang bisa kita masukkan adalah 5. Dan kita langsung masuk ke main. Kita akan masukkan namanya dengan fill ini berarti pilihan ya di menu utamanya nanti. Jadi di menu utama ini saya pilih dua menu, yaitu dua pilihan. Yang pertama adalah push dan pop. Untuk menambahkan data pop dan menghapus data. Apa yang ditambahkan? Nah, di sini saya akan menambahkan data berupa string dan identitasnya saya kasih isi. Jadi fill ini adalah pilihan untuk menunya dan di sini adalah yang akan kita push ke dalam stack itu. Saya menggunakan tipe data string. Untuk di sini saya akan membuat konsep goto. Nah, untuk programnya namanya stack ya. Stack ini program yang akan terus kita jalankan sebelum ada instruksi untuk menyelesaikannya gitu. Jadi programnya yang awal kita tampilkan di sini adalah menunya. Saya buat satu script aja biar menu utama, yaitu menu utama. Saya akan menggunakan escape square ended untuk lanjut ke selanjutnya. Untuk yang pertama menunya push atau penambahan data. Untuk yang kedua kita masukkan pop untuk penghapusan datanya. Nah, di bawahnya menu ini baru nanti kita input datanya. Kasih tulisan pilih. Oke. Lalu kalau pilihannya udah muncul, yang kita lakukan di sini adalah check in terhadap pilihan variabel tadi, variabel fill tadi. Terus di sini kita keluar dari si program stack. Kita buat sebuah percabangan. Jika variabel pilihannya ini nilainya adalah 1, maka di sini akan saya kasih tulisan dulu, akan shout tambah data atau kita kasih push tulisannya untuk deteksinya. Terus else if jika variabel pilihan kita memberikan input berupa angka kedua, maka kita akan cout pop kalau sudah. Sekarang kita coba save dulu, terus coba jalankan. Untuk hasilnya seperti ini. Untuk menu utama isinya push dan pop. Kalau pilih angka 1, yang di sini muncul push. Coba lagi. Untuk perulangannya nanti ya, setelah ini yang ngecek dulu stacknya. Coba tulis 2 pop, dan dia berarti kondisinya percabangannya sudah beres, stacknya sudah beres. Tinggal sekarang buat prosesnya. Sekarang kita bawa ke atas lagi. Nah, untuk pemrogramannya kita ke atas, terus ke mainnya, terus naik lagi ke atas, diulang-ulang gitu.
Di bawahnya define kita deklarasikan sebuah variabel array namanya data, kapasitasnya sesuai dengan maksimal yang dibuat, yaitu 5 tadi ya. Untuk proses push nanti akan menambahkan data ke dalam variabel data dengan kapasitas yang sesuai dengan variabel max-nya. Selama max-nya masih belum terpenuhi, maka masih bisa untuk menginput data yang menggunakan proses push tadi. Nah, di sini kita akan memanfaatkan proses prosedur fungsi di sini atau metodenya biar programnya nggak jadi berantakan. Nah, untuk proses push kita punya kondisi jika kotak atau kardus itu belum penuh kondisinya, maka datanya masih bisa dimasukkan atau buku masih bisa dimasukkan datanya. Nah, di sini saya akan coba deklarasikan fungsinya namanya isFull untuk mendeteksi apakah si array-nya datanya penuh atau belum. Di sini saya berikan if jika si top posisi untuk data saat ini itu adalah O atau 0, maksudnya lebih dari max atau sama dengan max, maka kita return atau kita kembalikan nilai true. Tapi kalau dia masih belum lebih dari atau belum sama dengan max, atau maksudnya dia masih kurang dari max, datanya masih bisa kita inputkan lagi seperti else. Jadi untuk full itu nilainya adalah false. Jadi isFull apakah dia penuh? Kalau kondisinya lebih dari atas atau lebih dari max, maka dia yes atau full, array-nya penuh. Tapi kalau enggak, belum penuh, dia masih belum maksimal, maka dia masih bisa lanjut. Jadi masih bisa diinput lagi data selanjutnya. Oke, sekarang kita akan buat sebuah void. Namanya adalah push. Saya nggak pakai parameter ya di sini. Langsung aja. Nah, untuk di push, saya akan berikan perkondisian di sini if jika tidak penuh, jika tidak penuh, maka kita bisa melakukan push data, teman-teman. Saya akan kasih count, saya kasih redaksi masukkan data, terus di sini saya akan change terhadap variabel array data ke data top saat ini. Kalau sudah dimasukkan topnya, kita plus. Nanti kalau kita melakukan push lagi, kita akan lanjut ke array index selanjutnya atau baris selanjutnya ya teman-teman. Kalau konsep yang buku tumpuk-tumpuk itu, kalau kita sudah menumpuk buku pertama, selanjutnya beberapa tumpukan kedua, ketiga,
sampai kardusnya penuh gitu. Kalau pushnya udah selesai dibuat, sekarang saya akan coba membuat displaynya. Jadi kalau sudah kita tambah, kita tahu apa ya data yang kita masukkan itu masuk apa enggak ke dalam area stucknya. Jadi tambah lagi void, namanya display, untuk menampilkan data yang berada dalam arena kita. Untuk display ini saya pengen ada kondisi jika datanya kosong, maka kita akan menampilkan data tidak tersedia. Nah, tapi kalau datanya ada, berarti kita akan tampilkan data yang berada di dalam area itu. Berarti perlu pendeteksi di sini. Sama kayak isFull, berarti ada bool is empty, tahu kosong areanya itu yang stucknya. Nah, untuk is empty kita mendeteksi variabel top. Jika si variabel top itu nilainya 0, maka kita akan return true. Nah, jadi topnya itu adalah kosong ya, yang atas itu masih kosong, pasti masih true. Kalau tidak, maka return false. Jadi ketika ditanyakan ternyata untuk top itu nilainya enggak 0, berarti is empty, tidak kosong, ada datanya gitu. Kita lanjut ke display. Berarti di sini saya akan buat sebuah pengkondisian. Jika datanya itu tidak empty, is empty, maka kita akan kasih si count data tersimpan, data yang sudah tersimpan ya teman-teman. Berikan titik 2 untuk tampilannya biar lumayan bagus, inline. Kemudian gunakan for di sini untuk loopingnya. Saya akan looping agar dapat memanfaatkan variabel top untuk mengetahui data saat titiknya itu masih berapa untuk looping. Banyak data yang udah tersimpan. Saya akan buat variabel A mulai dari indeks 0. Looping akan dijalankan selama itu kurang dari topnya ya. Dan setiap perulangan akan kita incrementkan. Setiap increment adalah count, ditampilkan angkanya dulu. Jadi A, biar enggak dari data 0, kita dari 1 plus 1. Saya kasih titik biar datanya data kayak bagus kayak umumnya nomor. Baru di sini kita tampilkan isi dari indeksnya. Nama arraynya adalah data keberapa adalah data A. Kalau selesai kita NL agar selanjutnya di bawahnya. Kalau arraynya kosong, berarti else jika kosong, maka kita count data tidak tersedia.
kasih tanda seru, kasih end like. Oke. Di sini akan kondisi baru lagi, satu lagi untuk menampilkan hasilnya ya. Jika is full, jadi jika ray-nya itu full atau penuh, kapasitasnya sudah penuh, maka akan cout stack itu penuh. Jadi bawahnya data akan muncul tulisan stack penuh nanti, jadi nggak bisa lanjut lagi. Kan online, terus di bawahnya sini saya kasih inline lagi, out ndl. Oke, displaynya udah. Sekarang kita coba panggil ya. Masuk di main, di sini untuk si push outnya hapus. Terus di sini dipilih sama dengan 1, berarti kita memilih pilihan pertama ya, yaitu push data. Coba kita panggil metode push tanpa parameter ya. Kalau pushnya sudah dijalankan, kita lanjut ke pilihan utama. Terus kita go to untuk program stacknya yang ingin dimasukkan. Terus di atasnya kasih display lagi. Kita panggil meta display biar datanya nggak berantakan. Atau gini dulu aja biar tahu dulu gimana caranya. Kalau udah, coba kita jalankan. Nah, karena stacknya masih kosong, di sini akan muncul tulisan tidak tersedia yang ditulis tadi ya. Nah, makanya sekarang kita tambahkan data push 1. Di sini akan muncul masukkan data. Kita tulis dulu aja sate. Nah, enter. Nah, data stacknya tampil 1 sate. Tapi atasnya masih ada tulisan data tidak tersedia. Tapi tetap aja lanjut push lagi. Kita lihat dulu. Misal bakso. Di sini data stacknya tampil ya, sate dan bakso. Kita bisa tambah lagi terus sampai maksimalnya itu 5. Jadi kalau misalnya angka 3, programnya akan selesai. Kira-kira kayak gitu untuk stack yang hari ini ya. Terima kasih.